Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahman Pandopo yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, serta pandai, ketua-ketua kampung yang ada di lingkungan Pandopo ini. Yang kami banggakan dan kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Rahman Pandopo yang dirahmati Allah. Mau tak kita dirahmati Allah, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di malam yang ke-13 ini Allah masih mencurahkan kasih sayangnya kepada Bapak Ibu, sehingga kita dapat bernafas dengan gratis. Alhamdulillah, oksigen yang kita rasakan, yang kita nikmati tanpa ada bayar, tanpa kita mengeluarkan uang. Alhamdulillah, Allah masih menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan ayunan tangan Bapak Ibu ke Masjid Ar-Rahman ini. Semoga langkah kaki kita serta ayunan tangan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sebanding dengan bersedekah. Apa kata Nabi? Wa bi kulli qutwatin tamsiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kakinya kita ke masjid dihitung oleh Allah sebanding pahalanya dengan bersedekah. Apa fadilah sedekah? As-sadaqatu tudfimul khati'ah kama yudfimul ma'un nar. Sedekah itu menggugurkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa bapak-bapak, ibu-ibu bersalawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat nantinya mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam yang ke-13 ini yang mengisi santapan rohani Ramadan pada jadwal Ustaz Khairul Chan, karena beliau sakit. Tadi pagi dia nelpon saya supaya menggantikan beliau di Masjid Ar-Rahman Pandopo. Beliau minta izin kepada Bapak Ibu, semoga beliau diberikan kesembuhan. Sedangkan jadwal saya sebenarnya di Masjid Muhammadiyah Batu Bola, karena selepas ini saya rapat di Desa Marawai karena saya RT, maka datang jauh situ di Bukit Kawan di Batu Bola. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita menjelang tarawih sesuai dengan yang ditetapkan oleh kantor KUA Kecamatan Bangkinang Kota, yaitu generasi yang terburuk. Tapi kita poles judulnya menjadi takutlah meninggalkan generasi yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak. Anak adalah anugerah yang diberikan Allah kepada bapak ibu. Tidak semua orang mendapatkan karunia anak. Bertahun-tahun orang menikah tak juga dapat keturunan. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu dipercayakan oleh Allah mendapatkan momongan anak
Terkadang laki-laki semuanya, terkadang perempuan semuanya, terkadang sama bilangannya, laki-laki dan perempuan. Semoga anak yang Allah berikan kepada kita menyejukkan pandangan mata dan menyejukkan hati kita, dan dapat kita banggakan di akhirat menjadi aset yang terbaik bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih." Apabila anak manusia meninggal dunia, terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah yang terus mengalir kepada bapak ibu setelah bapak ibu meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, baik itu ilmu positif keduniaan ataupun ilmu agama yang kita berikan kepada orang. Selepas kita meninggal diamalkan oleh orang, maka pahalanya mengalir kepada kita. Yang ketiga adalah awaladin saleh yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan kita. Inilah aset yang kekal abadi bagi kita nantinya di akhirat kelak, dan kita rasakan nantinya di alam barzakh. Bapak-bapak, bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah firman Allah di dalam surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 9. Apa kata Allah? Wal yaqsal ladzina law taraku min qalbihim zurriyatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah kalian khawatir, hendaklah kalian takut meninggalkan zuriat, keturunan, anak cucu yang bagaimana? Di'afa, lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah pendidikannya, lemah finansialnya. Yang parah adalah lemah akhlaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah tadi? Wal yaqsal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah kalian khawatir, hendaklah kalian takut meninggalkan anak cucu, zuriat, keturunan yang lemah akidahnya. Apalagi di zaman modern yang edan ini, banyak pengaruh perusak akidah, perusak iman, baik di media sosial ataupun di media cetak lainnya. Kalau kita kurang hati-hati melihat anak generasi kita membuka Google, maka anak kita akan terjerembab, akan terpengaruh namanya pemahaman radikal, pemahaman yang nyeleneh, pemahaman ateis dan sebagainya. Kalau sekiranya kita tidak memperhatikan apa yang dia lihat, apa yang dia buka di Google dan sebagainya, apalagi sampai ke kamar, televisi pun ada, di mana-mana HP ada. Ini sangat pengaruh bagi anak kita. Nah, orang sekarang Bapak Ibu pendidikan tinggi-tinggi semuanya, tapi belum tentu anaknya berakhlak. Ada yang S2, S3, S1, namun akhlak sudah dicabut, dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran sekuler, liberal. Nauzubillah, summa nauzubillah minasyaitonir rajim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana generasi kita yang kita persiapkan nantinya? Kalau kita kurang persiapan untuk masa yang akan datang, mungkin generasi kita asal-asalan. Mungkin anak cucu kita hanya kaya ekonominya saja, kaya finansialnya saja, tapi imannya miskin, akidahnya miskin, akhlaknya miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah sudah prediksi 14 abad yang telah lampau. Allah katakan, "Fa khalafa min ba'dihim
khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Akan ada setelah kalian generasi yang adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat. Terbukti sekarang anak gadis kita di mana maghribnya? Anak bujang kita pulang enggak malam? Pernahkah bapak tanya kapan dia salat? Adakah dia salat? Kita lebih khawatir kalau dia tak pergi les. Kita khawatir kalau anak kita itu tak pergi privat. Tapi kita tidak khawatir kapan dia salat, di mana dia salat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita bahwa seorang kepala keluarga, ayah, tanggung jawabnya besar. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga kalian salat, termasuk istrinya, termasuk anaknya, termasuk orang yang di dalam tanggungan dia. Bagaimana anaknya salat kalau orang tuanya tidak salat? Ayah kami tidak salat tuh ya, puasa lain. Katanya kan? Pondasinya tidak ada, dindingnya dibikin. Gimana? Kalau tidak salat, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wattaba'us syahawat. Generasi sekarang mengikuti hawa nafsunya. Aurat diumbar, kata kotor di mana-mana. Kepada orang tuanya tak senonoh dia berbicara. Tak ada tutur kata yang baik lagi. Kalau orang dulu macam mana? Jangankan kepada orang tuanya, kepada orang tua orang lain saja hormat. Kalau sekarang gimana? Jangan kita terlalu menyalahkan sekolah. Iko yang diajar di sekolah. Kan kita banyak kayak gitu. Melawan ke ayah, iko diajar di sekolah. Melawan ke amat, iko diajar di sekolah kau. Padahal guru tidak mengajarkan begitu, ya tak? Padahal sekolah tidak mendidik kayak gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua yang diprediksi Allah ini sudah terbukti sekarang. Yang pertama, adaa'us shalah, anak cucu yang mengabaikan salat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bagaimana anak menjadi baik kalau ayahnya suka main game? Lah 61 main game juga lah. Game online, super win nama apa? Ambo pergi ngisi pulsa kan di konter HP. Ditanya, ada MD cuy. Apa MD nya? Mati kan? Pasang chip kan? Wallahu a'lam. Bagaimana anaknya akan menjadi soleh kalau ayahnya korban daripada game online? Ibunya biar gitu juga. Bagaimana anaknya menjadi anak yang soleha kalau ibunya suka main TikTok? Latu main TikTok juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Dengan datangnya Ramadan ini, marilah kita didik anak kita ke arah yang positif. Dimulai dari ayah dan bundanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apakah generasi yang kita persiapkan nantinya generasi yang super win, atau generasi yang soleh-solehah, atau generasi yang suka main TikTok, mengumbar aurat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagaimana? Supaya anak kita menjadi zuriatan, keturunan yang baik, sebagaimana kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berilah kami pasangan. Sudah dapat pasangan suami istri, berikanlah kami keturunan qurrata a'yun, keturunan yang menyejukkan hati, keturunan yang menyejukkan pandangan mata. Inilah, ini tidak pulang ke rumah anak kita sakit pada awal.
Pulang anak ke rumah jantungan sama ayah, berarti bukan qurrata a'yun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana solusinya agar anak kita, keturunan kita tidak menjadi keturunan yang buruk? Yang pertama, faktor utama yang menentukan membentuk generasi yang terbaik adalah doa. Doa Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berdoa kepada Allah supaya anak kita menjadi anak yang saleh? Pernahkah kita berdoa kepada Allah supaya anak kita menjadi akhlak yang baik? Kita banyak berdoa kepada Allah untuk anak kita berhasil, sukses, kaya. Untuk apa kaya kalau tidak hormat ke awak? Untuk apa kaya kalau tidak berbakti kepada orang tuanya? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku seorang anak yang saleh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa ini adalah spirit, kekuatan Bapak Ibu. Ya, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam kita tahajud, bermohon kepada Allah, ya Allah, kenapa anak saya durhaka saat ini? Mungkin dosa-dosa saya dulu durhaka kepada ayah dan bunda kita dulu. Awak banyaknya lang anak, pas awak dulu kau dulu pada anak ke ayah awak. Manangi awak di tengah malam, ya Allah, mungkin kesalahan saya 25 tahun yang telah lewat, saya pernah berkata A, atau saya pernah membuat ibu saya menangis, atau saya pernah membuat ayah saya bersedih. Kita berdoa di tengah malam, ya Allah, mungkin ini hukumanmu kepadaku, ya Allah. Beginilah rasanya jadi ayah, beginilah rasanya jadi ibu. Apunya ma awak dulu ke awak, ya awak, masa ikut jadi ayah. Kan ya kan? Aku masa ya pak. Apa ti masa itu? Merasa ikut jadi ayah kan? Nah, jangan kita banyak menyalahkan anak, tapi introspeksi diri kita, sejauh mana kita dulu berbakti kepada ayah dan bunda kita. Faktornya doa. Karena doa orang tua mustajab. Apa kata Nabi? Salasu da'awat, 3 doa yang mustajab. La sakka bihinna, da'watul walid, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang mustajab, Allah tidak menolaknya. Yang pertama, doa orang tua kepada anak. Yang kedua, doa orang yang bermusafir. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Yang kedua, di samping doa kita persiapkan apalagi supaya kita mendapatkan generasi yang baik, terhindar dari generasi yang buruk. Yang kedua adalah orang tua terlebih dahulu menjadi orang yang saleh. Orang tua terlebih dahulu menjadi orang yang saleh, menjadi baik. Jangan berharap kita anak kita menjadi orang yang baik kalau tidak kita dulu menjadi orang yang baik. Bagaimana anak kita bertutur kata yang baik kalau ayahnya kepada istrinya, kepada ibunya bentak-bentak, marah-marah, kasar, beringas, maka anaknya akan trauma, akan meniru apa yang dilakukan tutur kata ayah dan bundanya. Begitu juga, maka anak akan menjadi saleh diawali dari ayah dan bundanya terlebih dahulu. Bagaimana anak salat kalau ayah bundanya tidak salat? Bagaimana anak menutup aurat kalau ibunya mengumbar aurat? Ibu saja seksi, na'udzubillah. Nah, yang ketiga, karena waktu kita terbatas, bagaimana kita membentuk generasi yang saleh yang terbaik itu? Yang ketiga adalah didiklah anak kita sedini mungkin tentang agama. Dari kecil kita ajak anak kita ke masjid. Tapi syarat 3 anak ke masjid yang pertama bisa tentu mana ci mana panciang bisa ci ke isi sholat. Yang kedua bisa diingatkan. Ketika ribut dia bisa ditegur. Yang ketiga tahu dia bagaimana tata cara sholat.
Kalau kecil, itulah cara kita bawa anak kita ke masjid. Terkadang di masjid pun marah-marah, mokak-mokak. Padahal kalau anak ribut itu biasa, kalau apa-apa ribut itu luar biasa. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tanamkan anak generasi kita cinta dengan masjid, cinta dengan Al-Qur'an. Sedini mungkin kita ajarkan ilmu agama. Nampak ayah mengaji, amat mengaji, insya Allah bisa anak mengaji. Anak 3 tahun, anak ampun 3 tahun, ya tak pandang turun baru. Tapi nak bawa abangnya mengaji, hafal juz 30, anak baru, hafal ya anak baru. Kenapa? Karena kita biasakan mendengarkan yang baik, yang baik-baik. Pada anak ampun 3 tahun akan turun, tapi anak bisa hafal. Karena abangnya sekolah di TK Qudwatuna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagai penutup, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita bisa menjaga anak kita dari api neraka? Kalau kita dekat dengan neraka. Bagaimana kita bisa membentengi keluarga kita dari neraka? Kalau kita ahli neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Hendaknya generasi kita, Bapak Ibu, generasi saleh salehah. Akhir kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.